warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Sefta Soleha dari kelompok KKN Daring 24 yang dibimbing oleh Miss Septa Arenika MPD. Kali ini saya akan membahas tentang upaya promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Lalu, apa saja sih yang akan dibahas? Pokok bahasan pertama adalah pengertian COVID-19. Yang kedua, definisi operasional ODP, PDP, probable konfirmasi. Yang ketiga, pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang keempat, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM. Dan yang terakhir adalah metode dan pesan kunci promosi kesehatan. Lalu, apa sih yang disebut dengan coronavirus? Ya, penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam family coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 ini termasuk dalam genus Beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berbentuk berdiameter 60 sampai dengan 140 mm. Lalu, ada tipe baru yaitu SARS-CoV-2, sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif, dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak yang disebut dengan lipid solvents seperti leather dan etanol 75%, juga disinfektan. Dan asam proeksetat dari kloroform. Dan ternyata ada berbagai macam perbedaan karakteristik dari SARS, MERS-CoV, flu burung H5N1, dan COVID-19 itu sendiri. Lalu, bagaimana sih penularannya? Ya, masa inkubasi COVID-19 rata-rata itu 5 sampai dengan 6 hari dengan range antara 1 sampai dengan 14 hari, namun biasanya sampai 14 hari. Yang kedua, resiko penularannya akan sangat tinggi. Biasanya di hari pertama itu disebabkan oleh konsentrasi virus dan sekret yang tinggi. Nah, kemudian ada yang dinamakan sebagai periode perisomatik. Ini adalah virus yang menyebar ke seluruh bagian tubuh kita, dan itu bisa terkontaminasi juga kalau kita terkena hal itu. Lalu, biasanya juga COVID-19 ini ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain yang berada dekat dengan orang tersebut gitu. Dan apa saja sih biasanya gejala-gejala COVID-19 itu sendiri? Yang pertama, kita akan merasakan demam, kemudian rasa lelah, dan batuk kering. Yang kedua, beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri seperti hidung tersumbat, pilek, terus nyeri kepala, kemudian tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan, juga ruam di kulit. Dan biasanya juga untuk orang-orang lanjut usia, orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti ada tekanan darah tinggi, penyakit paru-paru, jantung, itu biasanya akan lebih mudah terkena virus COVID-19 ini, seperti itu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pesan mengenai untuk penanganan COVID-19 itu sendiri. Yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta bilas setidaknya 40 sampai dengan 60 detik. Kemudian cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Atau bisa juga dengan hand sanitizer yang memiliki kandungan alkohol sekitar 70% atau 100% mungkin. Dan kita juga harus menutup mulut dengan masker, ataupun ketika kita bersin kita bisa menggunakan tisu dan menutup tangan seperti ini. Nah, lalu yang kedua, gunakan masker kain apabila kita ingin pergi keluar dari rumah. Namun tetap jangan lupa untuk membawa sabun atau hand sanitizer. Dan yang kelima, ketika memiliki gejala saluran napas, kemudian kita harus menggunakan masker dan berobat ke puskesmas. Dan selanjutnya, melakukan kebersihan tangan rutin. Jadi kita harus mencuci tangan secara rutin, terutama sebelum kita memegang mulut, hidung, dan mata. Apapun itu, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ada yang dinamakan dengan komunikasi publik. Apa itu komunikasi publik? Kita memberitahukan kepada masyarakat tentang COVID-19 itu sendiri, bagaimana cara menanganinya. Nah, pertama, kita harus segera mungkin memberikan informasi secara terbuka.
meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi, kita harus bisa menyebarkan itu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, namun dengan sumber yang benar. Kemudian kita juga sebagai masyarakat bisa lebih aware atau sadar akan hal itu dan menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif, serta rutin memberitahukan perkembangan COVID-19 itu sendiri. Oke, baiklah, cukup sekian informasi tentang upaya kesehatan untuk menangani COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.